Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulani, NIM 2019 710 547. Saya di sini sebagai pihak kontra. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Kusuma, NIM 2019 710806. Saya di sini sebagai pihak pro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019 710468. Saya di sini sebagai netra. Baik, di sini saya ingin mendengarkan rekan-rekan bagaimana pendapat luar negeri pandemi COVID-19 di Indonesia yang marak di tahun 2020 saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak kontra. Negara kita Indonesia saat ini sedang berada di dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berita yang memenuhi layar televisi, media cetak, serta media sosial akhir-akhir ini menciptakan kepanikan dan keresahan bagi warga negara Indonesia, yaitu penyebaran COVID-19. Dalam rilis terbaru Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral pada akhir Agustus 2020 tercatat 203 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.994 triliun. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta tercatat 210,4 miliar dolar Amerika atau sekitaran 3.104 triliun. Adapun rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB pada akhir Agustus 2020 tercatat 38,5%. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan Nurul sebagai pihak kontra. Saya persilakan untuk pihak pro, Zain. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya mau sebagai pihak pro mau menambahkan kalau saya sedikit agak tidak setuju tentang utang Indonesia. Menurut saya, posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir Desember 2020 itu sebenarnya mencapai 6.074,50 triliun. Angka ini naik 1.296 triliun dalam 1 tahun. Kritik soal utang berdatangkan kepada pemerintah terkait peningkatan utang, apa penjelasan terhadap Sri Mulyani? Saya mendapatkan ini dari Sri Mulyani, yaitu mengatakan pandemi virus corona COVID-19 ini menghantam kondisi ekonomi di dunia, tak hanya di Indonesia saja. Kegiatan ekonomi lesu di berbagai dunia sehingga setoran pajak ke negara turun drastis. Di sisi lain, pemerintah perlu mengguyur anggaran stimulus yang lebih besar untuk menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi. Setoran pajak yang turun dan kebutuhan anggaran stimulus yang besar membuat defisit anggaran membengkak. Ujungnya adalah utang harus ditambah dan ini terjadi di seluruh dunia. Soal utang dan defisit naik disoroti terus seolah-olah hanya di negara Indonesia saja yang memiliki banyak hutang, melainkan di berbagai dunia juga memiliki banyak hutang. Mantan Direktur Dunia mengatakan pelebaran defisit anggaran di Indonesia relatif moderat dibandingkan ASEAN. Rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah di berbagai dunia. Sri Mulyani memaparkan data jumlah besar utang beberapa negara yang meningkat sepanjang tahun 2020 karena hantaman pandemi yang terjadi. Dari data yang dipaparkan, defisit anggaran Amerika Serikat pada tahun 2020 adalah 14,9%, naik dari 2019 yang hanya 4,9%. Rasio utang pemerintah Amerika Serikat juga naik dari 108,7% dari PDB di 2019 menjadi 131,2% di tahun 2020.
Kemudian Cina anggaran di tahun 2019 adalah 4,3% dan naik menjadi 11,9% dari PDB di tahun 2020. Untuk negara tetangga, Sri Mulyani juga memaparkan dari Malaysia, negeri jiran itu juga mengalami defisit anggaran naik dari 2,9% menjadi 6,5%. Begitupun juga pada Filipina juga mengalami defisit dan juga Singapura juga mengalami hal yang sama. Anggaran untuk Indonesia ini relatif, menurut saya Indonesia itu relatif aman karena defisit anggaran pemerintah di Indonesia di tahun 2019 adalah 2,3%. Dari data Kementerian Keuangan diperlihatkan memang realisasi penerimaan negara di tahun 2020 turun menjadi 1.636 triliun, sementara target awal APBN di tahun 2020 yaitu sebanyak 2.233 triliun. Setoran pajak anjlok di tahun 2020 karena adanya COVID dan pajak adalah tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja APBN. Saat penerimaan serat kebutuhan belanja naik, penanganan dampak virus corona, baik aspek kesehatan maupun sosial di tahun 2020 relatif lebih. Belanja negara mencapai 2.500 triliun, naik 2.309 triliun. Menurut saya seperti itu, maka utang itu adalah yang baik karena bukan hanya di Indonesia saja yang memiliki banyak utang, tetapi juga di negara lain juga memiliki hal yang sama. Sekian dari saya, mungkin dari pihak kontra. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari rekan Zai sebagai pihak pro. Saya hanya menambahkan saja, jadi benar sekali bahwa utang luar negeri merupakan solusi tepat dengan berkelanjutan yang dipilih negara Indonesia dalam membiayai kekurangan pendanaan infrastruktur yang akan dilaksanakan sehingga pembangunan telah direncanakan akan berjalan dengan baik. Baik, mungkin dari pihak pro atau kontra yang ingin berpendapat lagi, saya persilakan. Kontra? Baik, di sini saya akan menambahkan dari pihak kontra. Untuk perekonomian Indonesia sendiri yang jelas sedang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan yaitu dengan menurunkan suku bunga lending Venezuela sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. BI 7 sampai server report menjadi 4,7% dan suku bunga deposit facility menjadi 4,00%. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan Nurul yang sebagai kontra. Jadi saya hanya menambahkan bahwa karena semakin meningkatnya kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia, apalagi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah benar-benar membutuhkan dana tambahan untuk digunakan dalam penanggulangan virus ini, membuat pengeluaran semakin meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Maka utang luar negeri menjadi alternatif terbaik yang harus kita ambil. Kebanyakan masyarakat Indonesia menilai bahwasannya utang luar negeri adalah hal yang tidak tepat dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga perekonomian Indonesia kembali pulih dan utang luar negeri dapat kembali menurun. Baik, terima kasih atas perdebatan di materi mengenai hutang luar negeri pandemi COVID-19 di Indonesia yang marak di tahun 2020 saat ini. Baik, terima kasih atas perdebatan hari ini mengenai hutang luar negeri pandemi COVID-19 di Indonesia yang marak di tahun 2020
saat ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sebagai pihak kontra dan pihak pro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.